نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat, taufik, nikmat dan hidayahnya kita masih bisa menjalankan ibadah puasa kita hari ini dan juga sholat zuhur berjamaah di masjid kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam serta tercurahkan buat junjungan kita yakni yang besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik hadirin kaum muslimin kaum muslimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kajian zuhur kita hari ini akan diisi oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Edi Azhar MPDI. Kepada Ustaz kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Seluruh pengurus yang kami hormati, orang tua kami, Bapak RW, Bapak RT yang kami muliakan, seluruh jamaah Masjid Al-Huda rahimakumullah, sahabat sebaya, adik-adik, anak-anak kami yang kami sayangi, mudah-mudahan kita semua adalah hamba Allah yang senantiasa dibahagiakan zahir dan batinnya, diselamatkan pula dunia wal akhirahnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya, ia pun berkata, ibu dan bapak rahimakumullah, sami'tu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku, kata Abi Hurairah, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu dan bapak rahimakumullah? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanah kullaha Ramadan. Jikalah umatku tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa keutamaan bulan Ramadan, apa baiknya bulan Ramadan, apa istimewanya bulan Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin, ibu dan bapak rahimakumullah, latamannau, diawali oleh Nabi dengan lamut taukid, menunjukkan ini adalah sebuah kepastian. Latamannau, sungguh, kata Nabi, mereka akan menginginkan, mereka akan meminta, mengangan-angankan antakunas sanata, bahwasanya satu tahun itu kullaha Ramadan, tiap harinya adalah bulan suci Ramadan. Itu jika kita tahu akan fadilah, keutamaan, keistimewaan bulan suci Ramadan. Paling tidak ibu dan bapak rahimakumullah, diungkapkan dalam hadis ini ada 5 keutamaan bulan suci Ramadan. Pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, li'annal hasanata fihi mujtami'ah, seluruh kebaikan yang dilakukan oleh umat manusia di dalam bulan suci Ramadan itu, maka dilipat gandakan pahalanya. Sebagai perumpamaan, ibu dan bapak rahimakumullah, salat sunat di dalam bulan Ramadan sama nilainya dengan salat wajib, salat fardu di luar bulan Ramadan. Salat fardu di dalam bulan Ramadan
sama nilainya dengan paling tidak 70 kali solat fardu di luar bulan suci Ramadan. Membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan, satu huruf jika tak lancar nilainya falahum ajrani, 2 pahala. Kalau dibaca Al-Quran dalam keadaan lancar, satu huruf 10 pahala. Kalau dibaca dalam keadaan berwuduk, satu huruf 25 pahala. Kalau dibaca dalam keadaan solat, satu huruf 50 pahala. Kalau dibaca dalam keadaan bulan suci Ramadan, satu huruf antara 70 hingga 700 kali lipat. Belum lagi termasuk yudha'ifu liman yasha, dilipat gandakan bagi orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Subhanallah. Jadi berlipat-lipat ganda pahala manusia di bulan suci Ramadan ini. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, Nabi SAW solat sunat tarawih beliau hanya 8. Tapi rokaat pertama, ibu dan bapak, yang dibaca Nabi ayatnya adalah surah Al-Baqarah. Kalau sempatlah jamaah Masjid Al-Huda hari ini jadi umat Nabi Muhammad, waktu itu hidupnya zaman Nabi Muhammad, itu tak semua orang bisa ikut. Lalu ibu dan bapak yang berbahagia, di rakaat yang kedua Nabi membaca surah Ali Imran. Dikira oleh sahabat kalau sudah selesai Ali Imran maka Nabi akan ruku. Rupanya tidak, Nabi melanjutkan dengan surah An-Nisa. Kalaulah sempat Imam Masjid Al-Huda membuat macam tu malam ini, maka malam besok belum tentu beliau imamnya. Macam tu Pak Ketua. Ibu dan bapak rahimakumullah, di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab dibuatlah kebijakan, rakaatnya ditambah tapi kemudian ayatnya dikurang. Biasanya satu malam hanya 8 rakaat, dibuat satu malam itu menjadi 20 rakaat, tapi ayatnya dikurang hingga menjadi satu malam 1 juz. Kalau ini agak kuatlah sikit. Tapi di Pekanbaru rata-rata yang membuat satu malam 1 juz itu jumlah rakaatnya hanya 8. Jadi 20 rakaat tiap malam 1 juz. Ibu dan bapak rahimakumullah, di zaman Umar bin Abdul Aziz maka dikurangi lagi jumlah ayatnya. Ayatnya surah-surah lazim saja, yang mudah-mudah dihafal, pendek-pendek, tapi jumlah rakaatnya ditambah lagi menjadi 36 rakaat. Jadi rumusnya ibu dan bapak rahimakumullah, bila bilangan rakaatnya sedikit maka ayatnya panjang. Bila jumlah rakaatnya banyak maka ayatnya pendek. Oleh jamaah sekarang dia lakukan kolaborasi ibu dan bapak rahimakumullah, sedikit jumlah rakaatnya dan sedikit jumlah ayatnya. Begitulah kecerdasan umat manusia. Ibu dan bapak yang berbahagia, jadi seluruh apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Ta'ala. Kalau Nabi berkata kepada Abi Dzar, "Ya Abu Dzar, hei Abi Dzar, pergilah engkau menghantarkan, mengajarkan, mendidikkan satu ayat daripada ilmunya Allah. Mengajarkan ilmu daripada satu ayatnya Allah itu lebih baik daripada 100 rakaat salat. Ajarkan olehmu satu bab daripada ilmunya Allah, itu lebih baik daripada 1000 rakaat salat." Itu di bulan biasa. Kalau dibuat di bulan suci Ramadan, macam mana pahalanya itu? Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi tabung ketakwaan kita di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Selain li'annal hasanata fihi mujtami'ah, yang kedua wa ta'ata maqbulah, ketaatan cepat diterima. Ibu dan bapak, biasanya ketaatan umat manusia dilaporkan kepada Allah bertahap. Ada laporan yang dilaporkan sekali sehari, kapan? Asar. Ada laporan yang dilaporkan kepada Allah sekali sepekan, kapan? Kamis.
Ada laporan yang dilaporkan kepada Allah Ta'ala sekali setahun. Kapan? Sya'ban. Jadi setiap hari amal ibadah manusia dilaporkan kepada Allah. Kapan itu masanya? Di waktu solat asar. Maka jagalah solat dan jagalah waktu salatul wusta, salat pertengahan. Ada apa dengan salat pertengahan? Karena waktu itulah ibu dan bapa rahimakumullah menjadi istimewa. Menurut jumhur ulama, salatul wusta itu adalah salat asar. Sebagian lagi menyebut asar dan subuh. Mengapa lebih banyak mengatakan asar? Kalau subuh itu lawannya hanya satu saja, mengantuk, mata lawannya. Tapi kalau asar ni, dunia ni lawan asar lah itu. Bola voli, memancing, menengok kawan, nak berkumpul minum kopi, itu semuanya asar. Ibu dan bapak rahimakumullah, maka jaga waktu solat, jaga waktu salatul wusta, jaga waktu solat asar. Asar itu menjadi tempayan seluruh amal ibadah. Baik asarnya, maka pada hari itu punya tempayan amal ibadah, seluruh amal ibadah. Yang kedua, ada pula amal ibadah manusia itu laporkan kepada Allah itu sekali sepekan. Kapan dia? Hari Kamis. Maka Nabi berpuasa di hari Kamis. Kenapa Nabi Muhammad berpuasanya 2 kali, Senin dan Kamis? Senin itu alasannya zaka yaumu wulidtu fih, hari Senin itu aku dilahirkan, kata Nabi. Kalau hari Kamis ibu dan bapak rahimakumullah adalah hari dilaporkannya amal ibadah manusia kepada Allah. Maka kemudian hari Kamis Nabi pun berpuasa. Ada lagi ibu dan bapak rahimakumullah, amal ibadah manusia dilaporkan sekali setahun. Kapan dia masanya? Di bulan Sya'ban. Tapi bulan Ramadan berbeda. Idza dakhala syahrul Ramadan, kalau sudah masuk bulan Ramadan, apabila telah masuk bulan suci Ramadan, maka futihat abwabus sama, Allah buka pintu langit. Jadi saat duduk ini saja ibu dan bapak rahimakumullah, kita sedang berlomba-lomba melaporkan amal ibadah kita masuk kepada Allah. Hari ini siapa yang sedang berfikir karena Allah, maka langsung ibadahnya sampai kepada Allah. Siapa yang menuntut ilmu karena Allah, maka saat itu pun langsung sampai kepada Allah. Siapa yang hari ini meniatkan iktikaf di masjid karena Allah, maka dia pun sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shama, siapa yang berpuasa ibtigha'a wajhillah, puasanya dikarenakan ingin menatap wajah Allah, khutima lahu biha, mati ia dalam keadaan berpuasa karena rindu menatap wajah Allah, dakhalal jannah, tempat dia adalah syurga. Mudah-mudahan kita salah satu penghuni syurga itu, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga ibu dan bapak rahimakumullah, wadda'awata mustajabah, doa-doa mustajab, doa-doa makbul, doa-doa diperkenankan. Maka perbanyaklah berdoa di bulan suci Ramadan. Wabil khusus, jangan lupakan 5 macam doa. Semua doanya penting, tapi yang 5 ini jangan pernah ditinggalkan. Pertama, doa meminta ampunkan dosa. Karena manusia ini sarangnya salah, sarangnya dosa. Tak ada gading yang tidak retak. Kalau tak retak bukanlah gading. Kalau tak retak bukanlah gading. Tak ada satupun ranting yang tak bisa patah. Kalau tak bisa patah bukanlah ranting. Tak ada satupun manusia yang tak punya salah. Kalau tak salah bukan manusia namanya. Orang yang selalu benar, malaikat namanya. Orang yang selalu salah, maaf, syaitan namanya. Orang yang kadang benar kadang salah, itulah manusia. Orang yang lebih banyak benar daripada salahnya, orang yang betul-betul soleh. Orang yang lebih banyak salahnya daripada benarnya, itulah orang yang fasik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, mudah-mudahan kita ini salah satu orang yang ketika ditimbang amal ibadah, insyaallah lebih banyak kebaikan daripada dosa. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kita minta kepada Allah, boleh doanya Rabbi firli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Boleh juga Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Banyak lagi doa-doa lain yang menunjukkan kita mohon ampun kepada Allah. Ibu dan bapak rahimakumullah. Yang kedua, doa yang tak boleh ditinggalkan adalah agar diterima amal ibadah kita. Kita ini payah membedakan kapan murni ibadah ini karena Allah, kapan kadang-kadang masuk harap puji manusia. Payah membedakan. Sepandai-pandai kita menyimpan rasa hati, kadang-kadang ketika dipuji orang menggelembung juga jiwanya. Jadi payah membedakan. Makanya kita takut amal ibadah yang menurut kita sudah dihitung Allah, tapi Allah tak menghitung sama sekali. Kita takut sesuatu itu yang menurut kita tidak dosa, rupanya menurut Allah itu asli dosa. Kita takut, ibu dan bapak rahimakumullah. Makanya sering kita berkata, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kita minta ampun kepada Allah, kita mohon kepada Allah agar tidak diberikan kita ini sanksi dalam segala kealfaan, kelupaan, kesalahan yang tanpa kita sengaja. Maka setiap orang minta maaf, maafkan kami, baik dosa yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Jadi ada yang kadang kita tak berniat berdosa, tapi gara-gara kita orang pun bisa menjadi berdosa. Ibu dan bapak rahimakumullah. Maka kemudian kita meminta kepada Allah agar amal ibadah kita ini diterima Allah. Mana tahu yang kita anggap baik, menurut Allah belum baik. Menurut kita sudah sah, menurut Allah belum sah. Menurut kita sudah sempurna, menurut Allah belum sempurna. Maka segala kekurangan yang ada pada amal itu hanya Allah yang maha mengetahuinya. Tapi kita mohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana, dan seterusnya. Minta kepada Allah, terimalah solat kami, puasa kami, rukuk kami, sujud kami, bahkan seluruh amal ibadah kami. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, sibuklah kita menengok nilai kualitas amal kita daripada kita menengok nilai kualitas amal orang lain. Banyak kadang-kadang manusia ini sibuk dia menyalahkan amal orang, lupa dia amal kita sendiri pun belum tentu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang tak boleh dilupakan adalah agar hati kita ini istiqamah beribadah. Rabbana, maaf, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, tetapkanlah hati kami, ala dinik, di atas agama engkau ini ya Allah ya Rabbal Alamin, wa ala ta'atik, dan atas ketaatan kepadamu. Kalau bisa kita ini iskariman au mutsyahidan. Kalau kita masih hidup, hidupnya mulia. Kalau kita mati, mati kita terhitung syahid. Itu kapan bisa terjadi? Bila kita ini senantiasa taat dalam agama Allah dan taat ke dalam ketaatannya selamanya, patuh dengan perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Maka kita minta kepada Allah, kita diberi keistiqomahan. Istiqomah itu tak mudah ibu dan bapak. Sekali mengaji tak tanggung-tanggung semangatnya. Sekali mengaji 4 juz sekali baca, habis itu 4 bulan tak mengaji-ngaji. Sekali bersedekah 2 juta sekali bersedekah, habis itu tak pernah lagi bersedekah seumur hidup. Kita minta kepada Allah, hati kita ini memang gemar dia beribadah. Nabi Allah Ta'ala lebih suka dengan amal ibadah yang sedikit rutin daripada banyak tapi tidak rutin. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, amal ibadah rutin itu gambaran hidup di akhir kehidupan. Mengapa demikian? Orang yang terbiasa hidupnya tunduk dan sujud kepada Allah, mudah-mudahan ia mati pun dalam keadaan tunduk kepada Allah. Orang yang senantiasa tiap harinya meninggalkan Allah, itu pertanda matinya cenderung meninggalkan Allah. Maka kita ini bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita istiqamah. Yang keempat, meminta kepada Allah agar kita ini terhindar dari api neraka.
Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu dan bapak rahimakumullah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta kita ini masuk surga di poin nomor 5, di poin nomor 4-nya terhindar dari api neraka. Jadi ibu dan bapak berjelas-jelas meminta kepada Allah tentang surga dan neraka ini. Kalau memang takkan sanggup masuk neraka, minta kepada Allah, Allahumma ajirna minan nar. Kalau bisa setiap hari kita amalkan itu. Habis salat, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka, jauhkanlah kami dari api neraka. Berulang-ulang, berulang-ulang. Takkan sanggup kita masuk neraka itu. Takkan sanggup. Jadi kalau kita takkan sanggup, tidak usah coba-coba. Ambo besok ambo cuba lah agak 3 hari Pak Ustaz ganti-ganti jalan-jalan kan. Jangan. Tak usah coba-coba. Takkan sanggup kita masuk neraka itu. Api dunia ini saja tak sanggup kita menghadapinya, apalagi api yang sebenarnya. Ibu dan bapak rahimakumullah. Maka kita minta pula kita masuk syurga. Masukkanlah hambamu ini ya Allah ke dalam syurgamu. Jangan pula kemudian mengucapkan kalimat yang kadang-kadang mengaburkan doa. Duhai Allah, masukkanlah hamba ini tak layak masuk ke dalam syurgamu. Tapi hamba takut pula masuk ke dalam neraka. Jadi mau dia kemana sebetulnya itu? Mau syurga apa neraka? Ada pula, ya Allah, masukkanlah hamba ke dalam syurgamu walaupun hanya di pojok-pojok saja. Minta sajalah masuk syurga, karena kita tak sanggup masuk neraka. Kalau mau masuk syurga, jangan pula minta di pojok-pojok. Di mana ditaruh Allah Ta'ala, disitulah layaknya kita. Syurga nomor 7 tentu berbeda dengan syurga teratas. Kawan kita di situ pun berbeda. Kalau syurga kita itu masih nomor 6, nomor 7, ketemu juga lah sama kawan-kawan di Masjid Al-Huda. Si kojo ya, ayo ceh. Hai, awak si kojo, ayo ceh. Tapi kalau syurganya yang paling atas, yang paling istimewa, tentu kawannya beda. Bisa berkawan dia dengan Imran, bisa berkawan dia dengan Khidir, bisa berteman dia dengan Luqman. Itu beda kawannya. Tapi kalau cuma di bawah-bawah, awak sampai kemari ya, angku kok bisa kemari katanya, gitu. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, namun demikian dimanapun Allah letakkan, mudah-mudahan yang terbaik lah, jangan sampai masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, wadzunuba maghfurah, dosa-dosa diampuni. Makanya selama bulan Ramadan ini banyak-banyaklah kita minta ampunkan dosa. Saya menghimbau ibu dan bapak semua, Nabi paling tidak membaca istighfar 70 kali sehari semalam. Saya menghimbau di bulan puasa ini banyak-banyak kita beristighfar ibu dan bapak. Semakin teringat dosa, astaghfirullahalazim. Semakin teringat salah, astaghfirullahalazim. Semakin teringat silap kita, astaghfirullahalazim. Seringkali beristighfar, istighfar. Mudah-mudahan setiap kita beristighfar, Allah hapus setiap dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi ikutilah salah itu dengan perbuatan baik. Salah satu cara terbaik mengikuti perbuatan salah, ikutilah dengan istighfar. Barulah yang keempat ibu dan bapak rahimakumullah, wal jannata mustaqatun lahum, syurga itu rindu kepada orang-orang yang berpuasa. Disediakan pintu spesial namanya Babur Rayyan untuk orang-orang yang diterima amal ibadah puasanya. Bisakah kami masuk ke dalam itu Pak Ustaz? Jika amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kitalah salah satu penghuninya. Amin ya rabbal alamin. Itulah kaji kita siang hari yang berbahagia ini. Semoga ada kebaikan, ada manfaat.
Yang beraktivitas setelah ini tetaplah beraktivitas sebagaimana biasa. Yang beristirahat, mudah-mudahan istirahatnya bernilai ibadah, dan mudah-mudahan puasa Ramadan kita bernilai takwa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ibu dan bapak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.